Contextual presents Sondern wir schaffen uns unseren Staat! Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming. Selamat datang di podcast Bebas Aktif. Yo. Halo para pendengar. Hari ini kita nggak rame-rame nih hari ini Mas Sofwan ya. Hari ini cuma ada aku, Mas Sofwan, sama satu lagi adalah bintang tamu kita, Mas Darang. Halo. Halo. Tapi dia mewakili banyak orang karena dia pernah kuliah di Cina dan pernah kuliah di Amerika gitu ya. Jadi dia mewakili dua dunia yang sedang rame sekarang. Mantap. Tapi ya Mas Darang ini kan sebenarnya udah pernah hadir ya di podcast Bebas Aktif kan ya? Udah kayak sekali dulu Iya, pernah hadir. Kayaknya aku nggak ikutan tuh waktu itu, makanya atau aku lupa kali ya. Cuman emang pasti kalau udah urusannya Cina, Amerika pasti Mas Darang. Nggak ada lagi yang incredible. Apalagi soal teknologi gini. Wah, itu udah nggak ada yang bisa ngalahin deh Mas Darang deh udah. Nah emang Mas Sofwan, kita mau ngomongin apa sih Mas Sofwan hari ini? Ya, jadi pada awal bulan Agustus lalu itu presiden favorit kita semua, Donald Trump, tanggal 6 Agustus mengeluarkan executive order yang isinya adalah merencanakan pelarangan dua aplikasi yaitu TikTok dan WeChat untuk beroperasi di Amerika Serikat kalau mereka tidak dijual oleh perusahaan induk mereka di Tiongkok sampai tanggal 15 September 2020 ini. Jadi kalau nggak mau di-ban, harus dijual sama parent companies-nya, mungkin ke perusahaan Amerika gitu ya. Alasannya adalah national security concern. Nah, ini kemudian berkaitan dengan rencana Microsoft dan Twitter. Konon Microsoft dan Twitter ini lagi mulai negosiasi sama TikTok. Ya. Microsoft mau beli TikTok, tapi bukan beli TikTok keseluruhannya. Jadi mau beli TikTok, tapi cuma TikTok yang ada di Amerika, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Jadi apa ya? Nah ini tuh apa sih sebenarnya? Ini si Trump ini kenapa tiba-tiba mau melarang TikTok yang aplikasi yang lagi hits banget gitu ya, bahkan di Indonesia, di Amerika tentu saja, yang kemudian membuat apa ya kenapa si Trump ini kemudian pengen melarang TikTok dan ini ya. WeChat ini gitu ya. Padahal kan di situ cuma orang joget-joget nggak jelas doang gitu kan. Tadi malam pas pertandingan Bayern sama Paris Saint-Germain, gimana sih bacanya? Iya betul. Betul Mas Jerman. Itu ada yang ini berdoa supaya Bayern nggak menang gara-gara si Lewandowski ini mainan TikTok gitu. Dia joget-joget lucu gitu deh. Pokoknya jangan sampai pemain TikTok ini menang Piala Champion gitu kira-kira. Gimana? Oke. Segitu dulu. Kita berhenti dulu. Kita ini dulu. Kita masuk ke segmen satu dulu. Kita akhirin dulu bagian pembukaan ini. Tetap di podcast Bebas Aktif. Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, tadi udah jelas banget Mas Sofwan ngasih tahu nih masalahnya apa. Nah, kita promo-promo dulu. Jadi jangan lupa buat follow Kontekstual di Instagram dan Twitter @kontekstualcom. Jangan lupa juga follow Spotify kita nih yang kalian lagi dengerin, podcast Bebas Aktif. Subscribe YouTube kita, Kontekstual Media, udah 1000 subscribers. Yoi. Terus juga jangan lupa baca-baca artikel kita di kontekstual.com.
Nah, Mas Darang ada yang mau dipromosin atau enggak nih, Mas Darang? Nggak perlu. Mohon jaga kesehatan. Akun TikToknya mungkin. Mungkin yang bisa saya promosiin, jaga kesehatan, pakai masker yang benar kalau di luar, jangan foto-foto rame-rame tanpa mengindahkan jarak seperti sejumlah orang-orang. Maksudnya kalau memang mau pada kena penyakit silakan, tapi jangan ngajak-ngajak orang lain. Itu aja yang bisa saya promosikan. Ya, sekarang timnya diajarin untuk positive thinking. Betul. Berpikir bagaimana supaya positif. Iya, betul. Jadi itu aja yang bisa saya promosiin. Kalau memang sudah bosan hidup, silakan. Ngeri banget ini. Mas Darang nih, galak banget. Mulai dengan kalau bosan hidup silakan. Ini TikTok kenapa ya? Apa TikTok bosan hidup di Amerika ini? Kenapa? Apa sih? TikToknya sih nggak bosan hidup, Mas. TikToknya sih nggak bosan hidup. Kalau misalnya kita lihat dari executive order-nya sendiri, itu kan yang dilarang bukan aplikasi TikTok per se. Kan ada beberapa yang dibahas mulu kan TikTok sama WeChat. Yang ditujukan kan sebenarnya bukan aplikasinya, tapi transaksi ke parent company atau perusahaan induk TikTok, yaitu ByteDance, dan perusahaan induknya WeChat, yaitu Tencent. Nah, kebetulan dua perusahaan ini kan perusahaan konglomerasi sangat besar di bidang teknologi yang berbasis di Cina. Perlu diingat bahwa nggak berapa lama setelah executive order itu diteken, dan orang-orang pada panik membicarakan bahwa TikTok dan WeChat bakal dilarang di Amerika Serikat, sekretaris bidang perdagangan Amerika Serikat itu langsung langsung ngasih klarifikasi bahwa yang dilarang bukan aplikasinya, tapi transaksi ke perusahaan induk aplikasi tersebut, yaitu ByteDance dan Tencent. Jadi, tapi kalau mereka tidak mengindahkan itu dan masih melakukan yang sama kan dilarang juga. Betul, tapi kan dikasih batas waktu sampai tanggal 15 September, ya kan? 45 hari sejak executive order atau keputusan presiden itu ditandatangani. Masalahnya kan wording-nya di executive order tersebut juga sangat ambigu. Karena bisa dibilang bahwa jarang-jarang Amerika Serikat secara langsung menyuruh perusahaan asing untuk menjual dirinya sendiri ke entitas Amerika Serikat. Biasanya kan ini hal-hal yang terjadi di belakang layar, dengan merger dan acquisition di belakang layar perusahaan-perusahaan non-Amerika supaya bisa beroperasi di Amerika Serikat. Tapi ini kan terang-terangan diucapkan oleh Presiden Trump di kala lagi ada pandemi, lagi ada masalah-masalah politik domestik Amerika Serikat, dan menjelang pemilu Amerika Serikat 2020 ini. Jadi ya ada banyak masalah lah di belakang executive order ini yang kita nggak bisa ngeliat cuma dari satu sisi aja. Ada sisi politiknya, ada sisi keamanan nasionalnya, ada sisi ekonominya, ada sisi kampanye pribadinya. Jadi ini masalah yang kompleks dan nggak bisa disimplifikasi cuman karena Amerika Serikat benci TikTok atau Amerika Serikat benci WeChat. Tapi yang disebut sebagai alasannya ini kan security concern ya, seperti dalam kasus 5G juga, yang konon katanya ada kekhawatiran dan tuduhan ya bahwa selama TikTok yang beroperasi di Amerika atau WeChat juga kalau dia beroperasi di Amerika, kemudian dia transaksinya masih dengan parent company yang ada di Cina itu, ada kemungkinan data-data pribadi user dari Amerika itu bisa masuk dan dimanfaatkan oleh pemerintah Cina atau bahkan Partai Komunis Cina gitu. Katanya begitu. Kira-kira menurut Darang ini tuduhan yang masuk akal atau enggak? Kalau dari segi masuk akal atau tidak, ya atau kita tahu. Ada gitu. Kalau dari segi masuk akal atau tidak, ya kita tahulah, sama-sama tahulah ya. Kalau perusahaan asing yang beroperasi di negara lain itu hampir pasti mengumpulkan data pribadi penggunanya untuk baik untuk iklan, terutama untuk targeted ads, dan juga untuk kepentingan pemasaran internal mereka sendiri lah ya. Jadi tidak hanya TikTok, tapi semua aplikasi Amerika Serikat pun itu mengumpulkan data pengguna mereka, dan mereka bisa diminta oleh pemerintah Amerika Serikat untuk melaporkan data-data itu. Facebook contohnya punya
kayak beberapa kebijakan bahwa mereka memang memberikan data mereka ke pemerintah Amerika Serikat bila diminta. Jadi masalah keamanan nasional ya maksudnya tinggal dibilang maunya di mata-matai oleh oleh perusahaan Amerika atau di mata-matai oleh perusahaan Cina. Intinya semuanya. Jadi intinya Amerika itu melakukan sesuatu tapi nggak mau negara lain melakukan itu kepada dirinya gitu ya. Kurang lebih saya tidak bisa mengatakan ya atau tidak, tapi kurang lebih yang terjadi di industri. Kayak orang Indonesia dong. Santai aja di mata-matai siapa ya, aja. Karena kalau orang Indonesia kan udah biasa lah ya, kita jual segala yang bisa kita miliki kan. Jadi ya udahlah ya. Iya. Tapi Mas Darang, aku penasaran sih. Kan berarti kalau misalnya kita berangkat dari premis itu ya, bahwa berarti itu semacam merkantilisme di era industri 4.0. Anjir. Bahasa kerennya gitu kali, atau sebenarnya bukan motif merkantilis tapi emang emang kecurigaan aja karena dua-duanya lagi rising atau gimana tuh. Oh, iya. Jadi selain concern keamanan, ada concern lain nggak kalau bahasanya? Ya, betul. Tadi gitu. Dibandingkan keamanan, kalau menurut saya pribadi ya, lebih masuk akal kalau executive order ini keluar memang ya karena lagi pemilu. Gimana sih kalau lagi pemilu kan paling gampang rally the flag kan ya, untuk meningkatkan popularitas, mencari musuh bersama. Untuk konteks politik domestik Amerika Serikat, ketika mereka sebentar lagi pemilu, cara paling mudah untuk kampanye Trump yang gratis dan nggak bayar adalah dengan mencari musuh bersama yang bisa dibuat seolah-olah karena satu musuh ini Amerika Serikat sangat dirugikan ya. Yang jadi kambing hitam di sini jadinya ya ByteDance dan Tencent di TikTok dan WeChat dalam konteks ini. Itu menurut saya. Tapi kalau misalnya kita melihat dari segi lain, ada banyak juga masalah misalnya ketika WeChat itu dilarang. Masalahnya WeChat aja itu dipakai oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di Cina. Jadi ketika WeChat dilarang di Amerika Serikat, ya perusahaan Amerika Serikat ini bingung dong mereka mau bisnis gimana, karena di Cina kan 99,9% atau 100% bahkan pengguna media sosial dan pengguna internet pasti makainya WeChat karena dia udah kayak super app kan di Amerika Serikat, di Cina. Dan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi sendiri ya. Mereka digital, mereka punya digital payment sendiri, mereka punya digital marketplace sendiri, mereka punya fungsi media sosial sendiri. Jadi benar-benar dengan adanya WeChat, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat atau perusahaan asing apapun di Cina bisa beroperasi dengan lebih lancar. Karena siapa yang hari ini masih kirim fax atau post untuk urusan-urusan bisnis kan pasti hampir semuanya pakai WeChat untuk berinteraksi secara bisnis. Mas Darang, aku penasaran juga sih. Mungkin kalau ngomong-ngomong soal pemilu tadi, itu ada hubungannya nggak sih kalau misalnya TikTok ini sebenarnya bisa jadi wadah baru buat kampanye. Jadi kayak Trump tuh berupaya untuk membatasi lah wadah kampanye digital gitu di media sosial, karena kita tahu TikTok kan memang poolnya anak muda ya, dan tahulah sekarang anak muda kecenderungannya ke partai yang mana gitu kan. Jadi ada nggak sih kekhawatiran itu, atau itu cuma kayak ya konspirasi atau mungkin cuma sebatas gosip aja gitu? Mungkin kalau kita melihat dari segi idiosinkratiknya ya, kalau melihat bagaimana pola pikir Presiden Trump dan orang-orang di sekitarnya, kasus yang paling teringat mungkin ketika Trump ingin melakukan kampanye di Tulsa, Oklahoma beberapa bulan lalu, yang digagalkan dalam konteks pengunjungnya sangat sedikit, akibat kampanye anak-anak muda di TikTok, yang mereka bilang cepatlah para anak-anak muda daftar kampanye itu, kayak mereka kan mau ngumpulin orang di satu stadium di Tulsa, tapi ternyata yang daftar ini anak-anak muda yang bukan pemilih Trump, jadi mereka daftar seolah-olah acaranya penuh 1 juta orang, padahal akhirnya yang datang cuma sedikit, cuma beberapa ratus orang, atau beberapa ribu orang, saya nggak ingat detailnya. Tapi jadinya kelihatan banget kalau stadiumnya itu kosong. Mungkin secara personal, bisa jadi Presiden Trump ingat bahwa yang menyebabkan kayak blunder di kampanyenya itu adalah ya anak-anak muda di TikTok. Jadi mungkin dia ingin membalas apa yang dilakukan oleh anak-anak muda ini dengan cara melarang TikTok. Mungkin, tapi kan kita tidak tahu apa saja yang menjadi landasan pemikiran Presiden Trump di balik executive order ini. Apalagi biasanya kalau misalnya executive order seperti yang tahun lalu kan ke Huawei sama ZTE kan ya, itu kan yang mengeluarkan Commerce Department-nya Amerika Serikat, bukan executive order langsung. Jadi biasanya memang urusan-urusan perdagangan ya diurus sama kementerian di bidang perdagangan, bukan langsung tok-tok oleh Presiden Amerika Serikat. Mungkin karena ada serangan personal yang langsung ke Presiden dari pengguna aplikasi TikTok ini, bisa jadi itu yang berusaha dibalas oleh Presiden Trump.
Ya, gue setuju bahwa tentu ada faktor politik domestik ya, di mana Trump misalnya mencoba menggunakan ini sebagai cara untuk menunjukkan bahwa dia tough gitu, bahwa dia adalah presiden yang berani menghadapi musuh yang kuat yang mengancam Amerika gitu. Tapi pada saat yang bersamaan beberapa gue juga sering mendengarkan ya beberapa analisis yang mengatakan bahwa memang ada kekhawatiran soal software ini ya, terutama Cina, karena Cina suka merekam jejaknya di dalam tata kelola digital atau tata kelola internet internasional ini. Memang bagi Amerika agak mengkhawatirkan gitu ya, karena ada track record untuk misalnya melakukan hacking ya kepada database personel militer Amerika Serikat dan macam-macam gitu ya. Belum lagi soal kaitannya barangkali ke kompetisi teknologi ya, global tech wars ini. Yang kalau TikTok ini makin populer, maka data-data yang dikumpulkannya makin banyak dan nanti bisa membuatnya mengungguli Amerika Serikat gitu ya. Menurut Darang gimana? Kalau dari segi teknologinya, ya menurut saya apa yang dilakukan TikTok itu ya merupakan standar perilaku bisnis perusahaan-perusahaan sosial media ya. Jadi nggak cuma TikTok, semua aplikasi media sosial apapun yang digunakan secara umum pasti memang akan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, karena ya mereka dapat uangnya kan dari situ kan, dari targeted ads, dari kerjasama dengan brand-brand lain ketika mereka bisa menjual iklan di secara personal. Jadi misalnya ketika Mas Sofwan suka nge-google tentang misalnya harga rumah gitu, nanti dicek oleh para perusahaan-perusahaan media sosial ini, dan iklan tentang rumah-rumah itulah yang akan muncul di makanya suka ngeri gitu ya. Kadang bahkan makin ngerinya, kadang-kadang saya sama istri cuma ngomong-ngomong soal kayak sesuatu hal, beberapa detik kemudian di media sosial, beberapa media sosial baik punya Cina apalagi punya Amerika, itu akan muncul apa yang baru kita omongin, padahal kita nggak pernah nge-google sumber hidup benda-benda itu atau hal-hal tersebut, tapi langsung muncul. Cuman ngomong pun akan langsung muncul. Ngomongnya maksudnya ngomong di aplikasi atau ngomong di dunia nyata. Ini saya udah kejadian berapa kali, teman-teman saya juga banyak kejadian. Ya. Ya, karena kan setiap kita pakai media sosial ada terms and license, terms and agreement-nya kan, dan kita kan nggak ada satupun yang baca ya sebagai pengguna yang baik. Itu kalau kita cek baik-baik mungkin akan ada poin-poin yang kita tidak sadar, sehingga ya targeted ads makin terpampang lah di kehidupan kita sehari-hari. Ya. Itu ngeri banget, karena orang yang suka kadang-kadang kan ribut di Twitter ngeliatin iklan ini media baik kok iklannya porno gitu ya, padahal sebenarnya dia yang nyari-nyari. Harus betul, ads yang dilihat setiap orang itu beda-beda. Paling gampang contohnya, kemarin saya cuma ngomong kayak beberapa minggu yang lalu, saya cuma ngomong kayak, tinta printer habis, mereknya X gitu ya. Tidak berapa lama muncullah iklan tinta printer X, padahal seumur hidup saya nggak pernah nge-google tinta printer tapi X. Kalau itu ngeri itu. Kalau itu bahkan nggak masuk inputnya ke dalam elektronik apapun gitu ya, cuma ngomong doang gitu. Ya, cuman kan kita memberikan akses terhadap mikrofon telepon genggam kita kan ke aplikasi-aplikasi media sosial yang saya kurang tahu, saya tidak baca detailnya juga, tapi bisa jadi itu dipakai juga untuk targeted ads. Mungkin nggak semua, tapi ketika mereka menangkap poin-poin tertentu yang kita ucapkan, ya itu akan direkam dan langsung sama AI-nya dimasukkan buat targeted ads ke kita. Tidak hanya dari, ya, tapi kalau misalnya kita tanya orang-orang media sosial, pasti dibilang enggak, kok nggak ada. Tapi kalau tadi kaitannya, ini semua orang melakukan lah ya, karena itu. Tapi ini menjadi istimewa karena yang lagi bersaing ini kan Amerika sama Tiongkok gitu ya. Biasanya Amerika sebagai ya hegemonnya lah, boleh dibilang
dalam dunia teknologi ini atau kompetisi teknologi ini. Dan TikTok ini jadi simbol bahwa dominasi Amerika Serikat itu ternyata bisa dipatahkan gitu. TikTok itu jadi flag carrier-nya software atau aplikasi-aplikasi dari Tiongkok gitu ya. Apakah aspek kompetisinya ini memang menggambarkan bahwa Amerika Serikat mulai disalip oleh Tiongkok ini dalam hal teknologi, dan TikTok menunjukkannya sehingga Amerika Serikat merasa perlu untuk menghentikan Tiongkok dengan cara menghentikan TikTok gitu. Kalau misalnya dari segi kompetisi Amerika Serikat melawan Tiongkok di dominasi di dunia digital, mungkin ini memang pertama kalinya ada aplikasi dari Tiongkok yang secara ramai digunakan dan dipopulerkan ini pertama kali wilayah Barat. Betul. Biasanya kan selama ini aplikasi-aplikasi yang populer di Barat ya merupakan buatan Barat, begitu kan ya kurang lebih. Tapi dengan adanya TikTok, apalagi ketika ini digunakan sebagai alat politik dari anak-anak muda, dari kalangan-kalangan yang anti status quo misalnya di Amerika Serikat, itu mungkin menimbulkan ketakutan tersendiri ya di pemerintah Amerika Serikatnya atau di eksekutif Amerika Serikatnya, karena terlepas dari TikTok itu punya siapa, anak-anak muda kan sebenarnya secara umum tidak, kalau kita tanya yang punya TikTok siapa, mungkin mereka nggak paham-paham juga kan, karena kan yang penting bagi konsumen kan bukan siapa yang punya aplikasinya, tapi semudah apa aplikasi itu, semenarik apa aplikasi itu, dan kayak segampang apa bisa viral di aplikasi itu. Kurang lebih kan itu yang lebih dicari oleh pengguna aplikasi dibandingkan itu aplikasi dibuat di mana, duitnya nyampe kemana. Kayaknya pengguna aplikasi nggak terlalu memikirkan hal itu ya. Kayak paling gampang kalau misalnya kita cek di Asia Tenggara sendiri, kan saya kan juga menelaah industri game contohnya ya. Itu selama beberapa 5 tahun terakhir ini ya hampir semua game yang populer di Asia Tenggara bisa dikatakan berasal dari satu negara saja. Ada beberapa negara lain yang cukup turut populer di top 10-nya misalnya, tapi ya mayoritas dari satu negara saja, yaitu negara yang kebetulan juga berada di belakang aplikasi seperti TikTok gitu. Meskipun dan itu kan selera masyarakat yang tidak bisa kita kontrol, meskipun ada alasan national security pun, kalau memang masyarakatnya memilih aplikasi itu ya susah juga kan kalau dilarang-larang. Tapi Tiongkok sendiri juga melakukan itu kan, mereka kan punya Great Firewall of China itu ya. Betul, tapi Tiongkok kan negara otoriter. Mereka negara... Ya ini kalau kita bahas secara politik murni... Amerika bukan negara otoriter. Nah, itu setahu saya sih belum. Setahu saya sekarang belum. Kalau Amerika udah ngikutin Tiongkok, berarti Amerika juga... Nah, no comment ya kalau di soal itu. Dari segi politik, otoriter itu kan ketika tidak ada pihak lain yang berkuasa selama bertahun-tahun di negara tersebut, atau memang negara tersebut secara aktif menghilangkan oposisi dengan cara apapun. Itu kan jelas Republik Rakyat Cina mau kita bahas dari segi manapun bukan negara demokratis, melainkan negara otoriter. Jadi ketika mereka melarang-larang suatu hal, ya itu memang tindakan yang wajar dilakukan oleh sebuah negara otoriter. Maksudnya ya paling gampang pemerintahan Orde Baru juga melarang-larang beberapa hal kan di masa pemerintahannya. Karena kita juga tahu bahwa Orde Baru adalah negara otoriter. Ya wajar kalau negara Orde Baik juga melarang beberapa hal sih. Iya sih, cuman agak beda konteksnya mungkin ya Mas. Orde Baik apa ya? Ya begitu. Iya, jadi sebenarnya ini ya, Amerika Serikat barangkali perasaannya gini kali, enak di Beijing nih gitu, dia bisa ngelarang-larang punya kita masuk, tapi dia bisa seenaknya masuk di sini gitu. Jadi ada asimetri informasi gitu ya. Tiongkok bisa dapat informasi tentang kelemahan-kelemahan Amerika Serikat gitu ya dengan ngumpulin data lewat TikTok, sementara Amerika Serikat dapat akses kelemahan Tiongkok susah gitu kali. Bisa jadi, tapi ya kan kalau itu harus tanya ke para pembuat kebijakan di Amerika Serikatnya ya, kalau soal asimetri itu. Karena kalau saya melihatnya lebih ke
ini lebih ke masalah politik domestik. Masalah domestik ya. Betul. Ketika pemerintah, karena aplikasi Cina yang aktif di Amerika Serikat kan nggak cuman TikTok. Banyak aplikasi lain. Tapi kenapa TikTok satu-satunya yang ditarget? 2 sih sama Tencent kemarin kan, sama WeChat. Kenapa cuma 2 aplikasi besar itu saja yang ditarget, tidak aplikasi-aplikasi kecil lain yang juga punya kemungkinan mengumpulkan data? Ya jawabannya ya karena itu yang paling terlihat di media, dan kalau misalnya membuat kebijakan berbasis kebijakan anti 2 aplikasi itu, ya akan meningkatkan kayak popularitas Presiden Trump di para pemilihnya. Nah, terakhir di segmen 1, ini kan sebenarnya bukan negara pertama yang melakukan tindakan pada TikTok nih ya. India, kalau nggak salah kan beberapa waktu sebelumnya pas ramai-ramai kemarin insiden di perbatasan, mereka juga melarang TikTok ya, dan malah 50 aplikasi Tiongkok lainnya. Ini ada hubungannya nggak kira-kira, dan apakah ada konsekuensinya tindakan Amerika Serikat ini pada TikTok di seluruh dunia? Kalau soal apa yang terjadi di India, yang ketika mereka merilis aplikasi-aplikasi yang dilarang dengan landasan yang sama dengan Amerika Serikat, yaitu alasan pengumpulan data dan keamanan nasional, patut diingat bahwa India dan Cina saat ini masih memiliki konflik terbuka di bidang di perbatasan. Jadi ban-ban ini yang di India muncul, itu kan terjadi tidak beberapa lama setelah ada border incursion, ada konflik perbatasan antara India dengan Cina, yang sampai ada beberapa tentara India yang meninggalkan ketika itu. Ya, jadi orang ya. Betul. Nah itu efek yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Trump dengan executive order-nya. Kalau di India kan memang setelah ada masalah konflik perbatasan, muncullah slogan-slogan anti Cina untuk menarik perhatian para pemilih politik domestik mereka kan. Jadi dengan itulah mereka langsung merilis aplikasi-aplikasi buatan Cina maupun bukan buatan Cina yang dianggap berpihak ke Republik Rakyat Cina. Jadi konteksnya agak beda, karena kalau di India kan konteksnya mereka konflik bersenjata, yang di Amerika kan sejauh ini tidak. Ya. Jadi benang merahnya ada gitu ya, tapi ada juga konteks yang berbeda ya. Memang harus selalu bicara secara kontekstual ini ya. Ya. Betul, harus kontekstual, Mas. Ya, segmen 1 kita akhiri dulu. Kita lanjut di segmen 2. Tetap di podcast Bebas Aktif. Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Oke, kita masuk ke segmen kedua. Ini kita kedatangan 1 pemain tambahan nih. Biar nafas baru. Yoi. Halo. Habis ngapain, Jit? Kok telat masuk? Ya, biasalah, ada gangguan. mandi dulu dia, mandi dulu. Oke, nah, tadi kan kita udah ngomongin soal aplikasi TikTok lah ya, perduniaan yang perdunia teknologian yang kayaknya semakin panas sama Trump di Amerika soal TikTok dan Tencent. Nah, di segmen kedua ini kita bakal ngomongin yang lebih broad. Kita bakal ngomongin soal global world order nih antara Amerika Serikat sama Cina ya, terutama apalagi ada kaitannya sama hasil kalau misalnya pemilu Amerika Serikat yang menang Trump atau yang menang Biden kali. Mungkin Mas Darang kira-kira ada nggak verdictnya gitu? Apa bukan prediksi tapi kayak mungkin gambaran lah. Kalau misalnya Biden yang menang, lalu misalnya Trump nih lanjut. Menurut Mas Darang kayak gimana? Ya, siapapun yang menang, mereka akan tetap menunjukkan sikap anti-Cina sih, karena menurut saya ya mencari musuh bersama itu cara paling mudah untuk meningkatkan dukungan publik. Kalau itu menurut saya ya. Jadi siapapun pemenangnya, pemilunya, mereka akan tetap anti-Cina. Dari segi kebijakan-kebijakan, mereka akan tetap membunuh orang di Timur Tengah, itu nggak akan berubah. Ya, dahsyat sekali ini. Karena ya terlepas dari politik domestiknya perbedaan Partai Demokrat dan Republikan, sebenarnya secara politik luar negeri mereka mirip-mirip. Ya. Tidak seberbeda itu. Jadi kalau misalnya
Gimana Mas Sofwan dulu deh. Jadi Darang melihat bahwa perilaku Amerika Serikat di dalam hubungan internasionalnya itu tidak ditentukan oleh apa yang ada di level individu tadi presidennya siapa, bukan juga oleh di level unit tadi ya, sistem demokrasinya seperti apa dan membuat siapa yang menang, apakah Demokrat atau Republikan, tapi lebih ke level struktur gitu ya. Betul. Siapapun yang menang, siapapun presidennya. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat kan memang dibentuknya lebih karena permasalahan struktural dibandingkan permasalahan domestik. Perbedaan utama Partai Republikan dan Partai Demokrat mayoritas ada di isu domestik. Kalau di isu luar negeri, apalagi isu perang, secara umum mereka akan bertindak mirip-mirip. Akan selalu national security first dibandingkan jadi Biden juga kalau nanti menang juga tetap akan mencoba melarang atau menghambat aplikasi. Saat ini saja tim kampanye Biden sudah melarang seluruh anggota tim kampanyenya untuk menggunakan aplikasi TikTok. Sudah disuruh uninstall TikTok dari bulan Juli kemarin. Jadi makanya jadi untuk dari segi tindakan-tindakan anti negara lain, menurut saya siapapun presidennya, mereka akan melakukan tindakan yang mirip. Jadi bukan cuma keunikan Trump aja dong berarti, bukan cuma politik domestik dong. Berarti memang kondisi struktural juga berpengaruh pada larangan pada TikTok itu dong. Bedanya kalau Trump kan karena dia yang sedang berkuasa, jadi dia yang bisa membuat keputusan presiden. Berbeda dengan Biden kan cuma dalam konteks tim kampanyenya sendiri, bukan keputusan yang menyangkut ke seluruh negara. Cuman bedanya ya satu lagi, mungkin kalau misalnya di bawah Biden, nggak akan terang-terangan langsung menggunakan bahasa-bahasa yang konfrontasional. Mungkin akan lebih dibicarakan di belakang layar. Karena biasanya kan itu yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Mereka melakukan negosiasi-negosiasi isu-isu sensitif di belakang layar. Cuman kebetulan kan pemerintah yang berkuasa sekarang bukan pemerintahan yang biasa. Jadi ya kita bisa melihat hal-hal menyenangkan semacam ini terjadi. Ya. Jadi biasanya mukulin orang di belakang layar. Sekarang mukulin orang di depan layar gitu ya. Iya, biasanya kan biasanya di masa pemerintahan Demokrat kemarin kan mereka cuma bunuh beberapa puluh ribu orang lewat drone tapi diam-diam nggak diberitain. Kalau sekarang kan terang-terangan. Ngebunuh jenderal terang-terangan. Tapi menarik Mas. Bentar Mas Sofwan. Tapi Mas Darang, ini ada satu pertanyaan sih. Karena kan kalau jujur ya, kalau aku boleh jujur nih, Demokrat yang sekarang bukan Demokrat yang Obama katanya. Meskipun Biden lagi, tapi kan mereka katanya sudah terdoktrin dengan gagasan yang lebih progresif gitu, yang ke AOC-AOC-an. Itu bakal tetap anti Cina tuh kebijakan luar negerinya menurut Mas Darang. Ya, gagasan-gagasan progresif ini secara umum kan tidak di bidang national security. Secara umum gagasan progresif mereka di bidang domestik. Terutama di bidang healthcare, di bidang climate change, di bidang domestic security seperti dalam konteks isu policing atau isu imigrasi. Itu yang lebih progresif dalam tanda kutip yang mereka kampanyekan. Kebijakan luar negerinya tetap ya relatif sama. Mereka relatif absen dalam konteks politik luar negeri, karena kan dianggap ini gagasan-gagasan progresif anak-anak dalam tanda kutip muda yang tidak menyentuh kebijakan luar negeri, karena kan kebijakan luar negeri Amerika Serikat sendiri itu ada military industrial kompleksnya tersendiri, ada banyak lobby-lobby lain yang susah untuk dibahas secara publik gitu kan, karena ya bagaimanapun isu politik luar negeri adalah isu elitis di negara manapun. Jadi tentu lebih mudah untuk mengampanyekan isu-isu domestik dibandingkan isu-isu luar negeri kalau kita membahas politik domestik Amerika Serikat. Majid mau komentar itu kayak gitu. Jadi kalau misalkan ngelihat mungkin juga ngelihat posisi Amerika Serikat yang istilahnya menyerang Cina gitu ya. Itu kayak pragmatismenya Amerika dalam struktur internasional yang sekarang yang Cina ini rising-nya ini sudah cukup mengkhawatirkan buat Amerika, sementara Amerika tetap mau mempertahankan dirinya sebagai global superpower, tapi ya Cina nggak bisa dibantahkan kan ya, dia itu lagi sedang meroket. Nah, salah satunya adalah Cina ini pinternya ya dia fokus ke isu-isu teknologi ini, kayak yang makanya kan konflik-konfliknya di isu teknologi ini udah mulai banyak juga kan, kayak Huawei yang kemarin, terus juga yang sekarang TikTok. Itu kan lebih terlihat bahwa Cina ini cukup strategis juga
ketika dia rising itu fokus teknologi itu salah satu bidang industri yang benar-benar diperhatikan. Jadi ya Amerika Serikat merasa terancam juga gitu kan. Ya memang begitulah, karena kan ya siapa yang menguasai informasi dia yang akan memenangkan pertandingan intinya. Tidak hanya di bidang teknologi, tapi karena teknologi adalah tempat paling mudah untuk mengumpulkan informasi, ya negara-negara yang berusaha menjadi negara dominan pasti akan mati-matian untuk menguasai informasi. Selama ini kan kita informasi satu sisi dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat atau pemerintah Amerika Serikat. Ya, maksudnya kayak dominasi film aja, film Hollywood itu kan soft power Amerika Serikat yang berusaha mendominasi supaya para penontonnya kan akan pro Amerika Serikat ketika menonton film-film Hollywood secara umum. Iya. Ini konsekuensinya buat Indonesia apa nih kira-kira dengan semakin tegangnya kompetisi Amerika Serikat dengan Tiongkok di sektor informasi yang sangat vital buat kehidupan kita hari ini? Kira apa dampaknya buat Indonesia? Sebenarnya sih kalau saya lihat kayaknya dampak ke Indonesia itu bisa menjadi positif karena selama ini dengan monopoli perusahaan-perusahaan Amerika itu kita punya punya alternatif lain. Atau kalau misalkan dibilang data security dari perusahaan-perusahaan Cina kayak TikTok, Huawei dan lain sebagainya dibilang nggak secure, apakah selama ini kita menggunakan Google, menggunakan Apple, menggunakan Microsoft itu secure juga? Atau kan data-datanya tetap diambil sama yang di Amerika itu juga. Jadi ya kita punya punya alternatif karena ya Indonesia mau nggak mau ya kita bakal jadi pasar ya selain penduduknya banyak. Tapi dikuasai juga satu orang dengan dikuasai dua orang itu kayaknya lebih rugi dikuasai dua orang ya. Iya kan sih? Tapi kalau dikuasai dua orang kan nggak ada penguasaan mutlak jadinya. Jadi biar mereka aja yang berantem, kita ya udahlah kita nikmatin istilahnya ya ambil enaknya aja dari dua-duanya. Ya. Gimana Darang? Ya, apa konsekuensinya buat seperti Indonesia tadi ini? Sudah dikatakan memang ya Indonesia itu hanya pasar. Kita bukan pemain utama di bisnis informasi, kita bukan pemain utama di bisnis teknologi. Jadi ya untuk dampaknya bagi Indonesia adalah ya sudah, kita the weak just follow whatever the strong does. Kalau kata real politik. Ini banget. Tapi katanya iya ngikutin Thucydides banget, itu tradisinya Barat. Kalau tradisi kita kan bukan Thucydides trap. Tradisi kita itu tradisi Ramawi Jaya. Jadi tradisi memanfaatkan dua kekuatan besar untuk mengalahkan dua kekuatan besar itu. Tapi hati-hati Mas, kalau gajah bertarung, pelanduk terjepit mati di tengah-tengah, Mas, masalahnya. Iya sih itu juga. Exactly. Juga. Ini satu aspek lagi yang menarik ya tadi. Berarti kita melihat bagaimana informational nationalism itu yang muncul ini kayaknya akan menjadi tren yang semakin kuat ya, siapapun presidennya, dan di Tiongkok makin kuat, di Amerika makin kuat gitu. Kalau di Indonesia nggak ada gejala-gejalanya nih, ada information nationalism atau technological nationalism kayaknya. Kemarin malah baru ada pesawatnya Pak Habibie yang sering dilihat sebagai manifestasi dari nasionalisme teknologis Indonesia, malah mau dimuseumkan tuh. Kenapa tuh? Kalau misalnya dari segi pemerintahnya sendiri aja, kita RUU keamanan cyber aja masih nyangkut kan didebatkan, belum selesai-selesai karena ya terlalu banyak kepentingan yang ada di dalamnya, terlalu banyak masalah intersektoral, terlalu banyak miskomunikasi antar lembaga. Jadi ya sampai kita bisa membenahi masalah-masalah domestik kita di bidang teknologi dan informasi, ya tidak akan ada yang berubah. Kita akan tetap menjadi pasar. Berarti itu sebenarnya premis pertamanya bisa dihilangin, tidak mengubah artinya tuh. Sampai kita bisa begini, kita tidak akan. Sampai kitanya dihilangin juga tetap berlaku kan itu. Betul. Mungkin no comment Mas, no comment. Mungkin juga karena memang fokusnya kita baik pemerintah maupun masyarakatnya ya isu teknologi ini nggak terlalu jadi fokus utama, bukan sesuatu yang hot gitu. Mungkin ya di anak-anak muda iya, tapi ya tetap aja isu-isu seputar ya isu agama, isu tentang malah kita ributin film kemarin kan, bukan teknologi ya tapi filmnya apa gitu kan. Nah itu yang
lebih senang Tapi Indonesia itu dibicarakan. termasuk paling maju loh dalam bidang penggunaan teknologi dan penggunaan sosial media. Industri Iya. buzzer kita salah satu terbesar di dunia. Iya, Sebagai pengguna pasar. Twitter terbesar, pengguna Facebook terbesar, tapi Sebagai pasar ya benar. pasar pengguna. Sebagai pasar memang besar, tapi kalau sebagai stakeholder, sebagai pemegang kepentingan dan pemegang teknologinya, mungkin belum ya sekarang. Oke, terakhir, apa yang bisa kita lakukan nih sebagai seorang warga dari penduduk yang jadi konsumen terbesar media-media sosial atau teknologi-teknologi informasi yang itu dibuatnya bukan oleh kita sendiri, tapi oleh dua kekuatan besar yang sedang bersaing memperebutkan keunggulan di dunia gitu ya. Apa sih yang bisa kita lakuin? Apa ya sudah enjoy aja dua-duanya gitu? Atau kalau enjoy aja nanti seperti wabah loh Mas, tidak terkontrol. Iya. Jadi harusnya gimana nih? Darang atau Farhan? Majid? Kalau mungkin kalau buat untuk take side satu stance aja pro Cina atau Indonesia kayaknya Kalau yang dilakukan sebagai individu terlalu ini. Bukan posisi Indonesia. Posisi kalau individu ya mungkin kita bisa lihat aja kita lebih, kalau masing-masing individu ya kita lebih nyaman sama yang mana, produk yang mana. Tapi mungkin ya kalau individu Indonesia ya lebih pragmatis sih. TikTok lagi ngetren, kita pakai TikTok, tapi di-share juga di Instagram, yang satu produk Cina, satu produk Amerika. Jadi ya mana aja yang mungkin lebih pragmatis buat individu. Jadi kita menikmati aja dong. Kalau Darang gimana Darang? Kalau saya sih yang penting kita harus tetap selalu hati-hati, selalu lihat dari berbagai sisi. Tidak semua hal itu hitam putih, tidak ada yang kayak Amerika paling benar atau Cina paling benar. Masing-masing pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Masing-masing pasti ada efek-efek baik yang buruk maupun baik untuk kita. Jadi ya tetap selalu hati-hati, selalu baca dan jaga kerahasiaan data pribadi. Jangan terlalu gampang membuyar-buyarkan, membagi-bagikan informasi pribadi di media sosial. Tapi tadi katanya serem kita nggak bagi-bagi di media sosial pun mereka bisa dengar gitu kita itu ngomong. Kan kalau kita memberikan akses terhadap mikrofon dan speaker terhadap media-media sosial itu bisa kita mungkin cara paling sederhananya ya jangan diberikan akses ke mikrofon dan hal-hal lain. Harus baca itu ya, terms and conditions. Betul, baca dengan lebih hati-hati. Saya sekarang juga sudah menghilangkan akses terhadap mikrofon ke hampir semua media sosial karena sudah beberapa kali kejadian seperti itu. Jadi kayak lebih baik cari aman. Tapi kalau emang ada jaminan kalau kita bilang nggak boleh mereka ngikutin gitu? Nggak tahu Mas, saya bukan ahli IT kebetulan. Ya setidaknya ada langkah preventif lah ya. Sudah ada langkah preventif. Oke, kayaknya makin seru ini ya dunia kita makin terhubung oleh teknologi informasi yang makin maju, tapi ternyata semakin terhubung juga semakin terbelah karena kemudian informasi yang terkumpul tadi bisa jadi aset dan kekuatan gitu ya bagi yang memegangnya. Information itu jadi power, dan karena dia power dia diperebutkan gitu ya. Dan semoga kita semua sadar bahwa setiap informasi yang kita berikan di media sosial itu bakal menjadi bagian dari semesta informasi dunia yang akan menjadi bagian penting dari politik internasional gitu ya. Jadi mari kita gunakan media sosial dengan hati-hati, tapi jangan lupa follow Kontekstual Media di YouTube. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter kita juga di Kontekstual.com. Terima kasih banyak Bung Darang. Kontekstual nggak ada rencana membuat akun misalnya di Weibo atau di WeChat mungkin? Biar lebih balance ya. Biar lebih balance. Kita baru di Twitter sama di Instagram. Kita pikirkan ini ada bias baratnya juga ini Kontekstual. Anyway, sampai jumpa lagi di podcast Bebas Aktif berikutnya.